Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen Bapak Mulyono SHMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pengembangan SIM, Sistem Informasi Manajemen, dan metodologi pengembangan SIM, Sistem Informasi Manajemen. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari people, hardware, software, jaringan komunikasi, sumber-sumber data, prosedur, dan kebijakan yang terorganisasi dengan baik yang dapat menyimpan, mengadakan, dan menyebarluaskan informasi dalam suatu organisasi. Menurut O'Brien dan Marcus tahun 2009. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Pendekatan pengembangan sistem informasi manajemen ada 7. Yang pertama, pendekatan klasik. Kedua, pendekatan terstruktur. Ketiga, pendekatan sepotong. Keempat, pendekatan sistem. Kelima, pendekatan bottom up. Keenam, pendekatan top down. Ketujuh, pendekatan secara menyeluruh. Pendekatan klasik. Pendekatan klasik disebut juga pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional. Adalah pendekatan dalam pengembangan sistem yang mengikuti tahapan-tahapan pengembangan sistem atau sistem life cycle tanpa dibekali dengan alat-alat dan teknik-teknik yang memadai. Pendekatan klasik tidak cukup digunakan untuk mengembangkan sistem informasi yang kini semakin kompleks dan dapat menimbulkan permasalahan. Pendekatan terstruktur. Karena terjadi banyak permasalahan pada pendekatan klasik, maka dibutuhkan pendekatan pengembangan sistem yang baik yang tidak hanya mengikuti tahapan dalam life cycle, namun juga dilengkapi dengan beberapa alat dan teknik. Pendekatan ini kemudian dikenal dengan pendekatan terstruktur, telah dimulai dari awal tahun 1970-an. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem sehingga didapatkan hasil akhir berupa sistem yang terstruktur, didefinisikan dengan baik dan jelas. Pendekatan sepotong. Pendekatan sepotong merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada proses suatu kegiatan atau aplikasi saja. Kegiatan atau aplikasi yang dipilih tersebut dikembangkan tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tanpa memperhatikan sasaran organisasi secara keseluruhan. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi dari masing-masing kegiatan atau aplikasinya dan menekankan pada pencapaian sasaran keseluruhan.
Pendekatan bottom up. Pendekatan bottom up dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional tempat transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik level atas dengan menggunakan atau merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Jika pendekatan ini digunakan pada tahap analisis, disebut dengan data analisis, karena yang menjadi fakta adalah data yang akan diolah terlebih dahulu. Pendekatan top-down. Pendekatan top-down sebaliknya dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategis. Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijakan organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan informasi, kemudian ke penentuan input, output, basis data, prosedur-prosedur operasi, dan kontrol. Pendekatan secara menyeluruh. Pendekatan secara menyeluruh merupakan pendekatan pengembangan sistem serentak secara menyeluruh. Pendekatan ini sulit dilakukan untuk sistem yang kompleks karena menjadi sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya ada metodologi pengembangan sistem informasi. Beberapa metodologi pengembangan sistem yang terstruktur setelah diperkenalkan secara luas. Metodologi pengembangan sistem adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat yang digunakan dalam mengembangkan suatu sistem informasi. Sedangkan metode adalah suatu cara atau teknik yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Metodologi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, metodologi pemecahan fungsional. Kedua, metodologi berorientasi data. Ketiga, preskriptif metodologi. Metodologi pemecahan fungsional. Metodologi ini menekankan pada pemecahan sistem ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kecil, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami, dirancang, dan diterapkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah HIPO, SR atau ISR, dan IHAN. Metodologi berorientasi data. Metodologi ini menekankan pada karakteristik data yang akan diproses. Metodologi ini dikelompokkan kembali ke dalam 2 kelas, yaitu kelas pertama, data flow orientasi metodologi. Metodologi ini secara umum didasarkan pada pemecahan sistem ke dalam modul-modul berdasarkan tipe elemen data dan tingkah laku logika modul tersebut dalam sistem. Dengan metodologi ini, sistem secara logika digambarkan dari data dan hubungan antar fungsinya di dalam modul-modul elemen atau sistem. Yang termasuk dalam metodologi ini adalah SAST dan SSAD. Yang kedua, data struktur orientasi metodologi. Metode ini menekankan struktur dari input dan output sistem. Struktur ini kemudian akan digunakan sebagai dasar struktur sistemnya. Hubungan fungsi antar modul atau elemen-elemen sistem kemudian dan interaksi. Jelaskan dari struktur sistemnya tersebut. Yang termasuk dalam kelompok metodologi ini adalah JSD dan WRO.
Prescriptive methodology. Metodologi ini merupakan metodologi yang dikembangkan oleh sistem, house, dan pabrik-pabrik perangkat lunak dan tersedia secara komersial dalam paket-paket program. Yang termasuk metodologi ini adalah ISDOS dan DBO. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.